Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Antika Rahma dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dari angkatan 2018. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai sistem sosial budaya di suku Minahasa sebagai pemenuhan tugas akhir UAS dari sistem sosial budaya Indonesia. Nah, sistem sosial budaya di Indonesia ini sangat menarik untuk kita kaji, khususnya suku-suku yang ada di Indonesia, karena Indonesia ini merupakan negara yang homogen dengan keanekaragaman suku, ras, budaya, agama, dan lain-lain yang sangat beraneka ragam. Sebelum kita mengetahui mengenai sistem sosial budaya di suku Minahasa, kita harus mengetahui dulu mengenai asal-usul suku Minahasa. Menurut mitologi Minahasa, orang Minahasa adalah keturunan Tuardono Mimut. Awalnya, keturunan Tuardono Mimut dibagi menjadi 3 kelompok, Makarwasio, Makatelupitu, dan Pasiowan-Telu. Populasi mereka berkembang dengan pesat yang mengakibatkan perselisihan di antara kelompok-kelompok. Para pemimpin mereka yang bernama Tonaas kemudian memutuskan untuk bertemu dan membicarakan hal ini dalam pertemuan di Bukit Tonderukan yang adalah salah satu puncak dari Gunung Soputan. Dalam pertemuan tersebut terjadi 3 macam pembagian yang disebut Pahasiwohan atau pembagian wilayah, Pinawetengan Unnuwu pembagian bahasa, dan Pinawetengan Unposan pembagian ritual. Dan pada pertemuan tersebut, keturunan dibagi menjadi 3 kelompok yang bernama Tombulu, Tonsea, dan Totembuan. Pada selanjutnya, kita akan mengetahui mengenai sistem sosial yang ada di suku Minahasa. Ini sangat penting untuk kita pelajari dan kita pahami karena sistem sosial maupun budaya di suku Minahasa ini akan bisa menambah wawasan kita mengenai Nusantara dengan keanekaragaman dan keunikannya. Ini dia sistem sosial dari suku Minahasa. Dari persoalan pendidikan kontemporer tersebut, sumber daya manusia Minahasa terjadi antara perpaduan sistem pendidikan tua Minahasa, yaitu Papendangan, dengan sistem pendidikan modern yang diperkenalkan oleh sekolah Zending. Di suku Minahasa terdapat 5 agama yang mayoritas menganut agama Kristen Protestan. Beragama Kristen sejumlah 93,40% dan Protestan 85,14%, Katolik 8,26%, Islam 6,56%, Hindu 0,5%, dan Buddha 0,02%. Minahasa terkenal akan hasil kebunnya, terutama kelapa, cengkeh, kopi, pala, coklat vanili, jahe putih, dan jambu mete. Minahasa merupakan salah satu daerah dengan latar belakang agraris yang sangat beragam dengan budaya adat, terlebih dalam adat mengenai pertanian. Demokrasi dengan nilai-nilai lokal sebenarnya telah ada dalam masyarakat Minahasa kuno. Untuk memilih pemimpinnya, anggota masyarakat sebuah walak tidak berdasarkan pada garis keturunan, melainkan dengan sebuah pemilihan. Dari gugus signifikasi, Tonaas dan Walian adalah pelindung serta rujukan sosial masyarakat, sedangkan gugus legitimasi berlakunya norma-norma adat yang mengikat anggotanya dengan ancaman sanksi bagi yang membangkang. Ijayat Usanti yang berarti siap dan bertekad bekerja keras demi pembangunan. Nah, dari sistem sosial kita beralih ke sistem budaya suku Minahasa. Bagaimana sistem budaya dari suku Minahasa? Ini dia sistem budaya dari suku Minahasa. Kepercayaan terhadap tanda-tanda burung dan ular. Banyaknya bahan-bahan obat dan makanan dari tumbuh-tumbuhan.
Pengetahuan yang bersifat lebih kepada larangan. Pengetahuan tentang waktu berpatokan pada matahari dan suara binatang. Unsur kepercayaan pribumi merupakan peninggalan sistem religi sebelum berkembangnya agama Nasrani maupun Islam. Dalam mitologi orang Minahasa dahulu mengenal banyak dewa. Dewa oleh penduduk disebut Empung atau Opo, dan untuk dewa yang tertinggi disebut Opo Walian Wangko. Dewa yang penting sesudah dewa tertinggi adalah Karema. Dan ada batuan megalit berupa Waruga, Watu Tumotoa, Lesung Batu, Watu Pinawetengan. Mata pencaharian di daerah Minahasa menunjukkan bahwa sektor pertanian memberikan sumber yang terbesar, melebihi 126 miliar rupiah. Daripada subsektor perkebunan adalah yang paling besar dan sesudahnya adalah subsektor pertanian pangan dan subsektor perikanan, peternakan, dan kehutanan. Dan ada 4 jenis komoditi yaitu kelapa, cengkeh, pala, dan kopi. Secara garis besar, alat atau teknologi suku Minahasa yaitu alat produksi, alat transportasi, peralatan perang seperti senjata, baju perang, topi, perisai kayu, wadah, serta teknologi pembuatan pakaian berupa cidako dan beberapa bentuk motif kain tenun. Orang Minahasa memegang prinsip keturunan secara bilateral. Macam kesenian yang ada di Minahasa yaitu ada rumah adat yang bernama Walewangko atau rumah pewaris. Selain itu juga terdapat pakaian adat dari suku Minahasa. Juga terdapat pakaian adat untuk pernikahan. Dan ini merupakan hasil tenun dari suku Minahasa. Kir pada Waruga yang motifnya manusia. Ini musik yaitu ada alat musik khas dari Minahasa yang disebut kolintang. Kolintang instrumen ini semuanya terbuat dari kayu dan disebut wawenang. Kolintang alat musik tradisional yang terbuat dari kayu dan dimainkan oleh sekelompok pemusik. Itu terdapat musik bambu yang merupakan alat musik tiup tradisional yang terbuat dari bambu. Dalam seni tari terdapat tarian khas dari suku Minahasa yaitu tari maengket. Tarian khas berikutnya ada tari kabasaran atau tari cakalele. Tarian kabasaran adalah tarian yang pada awalnya merupakan tarian perang, dan tarian kabasaran hanya dilakukan oleh para warenai, yaitu rakyat yang menjadi penjaga keamanan desa. Selain itu juga terdapat upacara adat serta lagu daerah. Terakhir ada wisata kuliner khas dari Minahasa.